Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji bersama satu tema, mengimani Al-Quran secara integral. Sebelum kita mulai jemaah sekalian, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai kitab suci yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya adalah menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu yang sebelum Al-Quran, menyempurnakan kekurangan yang ada dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, menyempurnakan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan menyempurnakan Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud alaihi salam. Karena sifatnya adalah Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang paling sempurna dan menyempurnakan, maka Al-Quran punya keistimewaan tersendiri dibanding dengan kitab-kitab suci yang lain. Jika kitab suci yang lain, Taurat, Injil dan Zabur, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing nabi yang bersangkutan, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Kesemua kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sekaligus. Tandanya apa jamaah sekalian? Kalau kita membaca Al-Quran, ketika Allah menceritakan mengenai Taurat, ketika Allah menceritakan mengenai Injil, ketika Allah menceritakan Zabur, pasti Allah gunakan redaksi anzala. Anzala, makanya wa anzalna Taurata. Wa anzalna Taurata, kami turunkan Taurat. Nanti begitu Musa, begitu juga Injil, begitu juga Zabur. Karena kata anzala secara bahasa Arab itu menunjukkan an-nuzulu daf'atan wahidah, turunnya adalah sekaligus. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang sebutkan anzala, Allah kadang-kadang sebutkan dengan nazzala. Makanya kalau kita lihat dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelummu.
maka ini menunjukkan Al-Quran diturunkan sekaligus. Al-Quran diturunkan sekaligus karena Allah menggunakan anzala, yunzilu inzal, unzila mabni ya majhul atau mabni maf'ul. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah juga katakan Al-Quran dengan kata nazzala. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzala menggunakan kata-kata nazzala, artinya adalah turunnya berangsur-angsur. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum mir rabbil alamin dari kata masdar, dari kata nazzala yunazzilu tanzilan. Tanzilum mir rabbil alamin. Oleh karena itu, ketika kita berada di bulan Ramadan yang seperti ini, kita ingat bahwa ada sebuah peristiwa yang sangat agung yang terjadi pada Al-Quran. Karena ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua tahap. Tahap yang pertama diturunkan sekaligus dari langit yang ketujuh, Al-Lauhul Mahfud, ke langit yang pertama, ya Baitul Izzah di langit yang pertama, ya An-Nuzulu daf'atan wahidah, diturunkan oleh Allah sekaligus 30 juz, 114 surat, dan peristiwa itulah yang kemudian diperingati orang dengan yang namanya malam nuzulul Quran. Dan itu terjadi pada ya pertengahan Ramadan, 17 Ramadan. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hasabil waqa'i wal hawaij, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan selama 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Dan ayat yang terakhir turun adalah ya ayat yang paling terakhir, ya memang yang lebih mendekati terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Al-Maidah ayat 3. Tapi ada lebih yang terakhir lagi, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Yang ya ayat ini yang merupakan salah satu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak atau selama 23 tahun lamanya, waktu yang cukup lama, sehingga kalau bapak-bapak baru belajar Iqra saja setahun, kemudian kelamaan baru belajar ngaji 2 tahun katanya kelamaan. Nabi Muhammad lebih lama jemaah sekalian mempelajari Al-Quran, menerima Al-Quran ini langsung dari Jibril alaihi salam selama 23 tahun lamanya. Jadi kalau belajar Al-Quran mesti sabar, karena Nabi menerima Al-Quran dari Jibril juga lama, selama 23 tahun. Kemudian isi kandungan Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan 30 juz, 114 surat, 6.200 sekian ayat, dan 313.000 sekian huruf. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan membawa tema yang beraneka ragam. Di sana ada ayat-ayat yang berbicara masalah tauhid. Di sana ada ayat-ayat yang berbicara masalah hukum Islam. Di sana ada ayat-ayat yang berbicara mengenai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman kepadanya. Di sana ada ayat yang berbicara mengenai ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang durhaka, kepada hamba-hamba Allah yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana juga ada ayat-ayat yang menceritakan mengenai sejarah-sejarah umat-umat yang terdahulu.
Maka tema besar yang ada di dalam Al-Quran itu diringkas oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Ummun artinya ibu, yang dimaksudkan adalah induk Alkitab adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan diringkas oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah. Makanya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, 3 ayat yang pertama dari Al-Fatihah, karena Bismillah itu merupakan ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Jangan sampai kemudian kita salah faham. Bismillah itu merupakan ayat yang pertama dari Al-Fatihah. 3 ayat yang pertama dari Al-Fatihah ini membicarakan masalah tauhid. Maliki Yaumiddin, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Di saat kita membaca ini, kita teringat bahwa di dalam hari pembalasan pasti ada pembuktian janji dan ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara masalah hari pembalasan, pasti di sana ada neraka dan ada surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, itu sudah mengandung 3 tema besar, tauhid sama janji dan ancaman Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kembali lagi membicarakan masalah tema tauhid. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimasukkan adalah hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk hamba-hambanya. Jadi ini sudah berbicara masalah hukum ini. Ihdinas siratal mustaqim. Baru yang terakhir ayat yang ke-7 ketika Allah menyampaikan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, para nabi, para syuhada, orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, yang tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat, yang tidak lain adalah orang-orang Nasrani. Maka ayat yang ke-7 dari Al-Fatihah ini membicarakan satu tema besar Al-Quran, yaitu mengenai kisah sejarah umat-umat yang terdahulu. Maka kalau kita membaca surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ini tentu lebih banyak membicarakan mengenai ya Bani Israel. Disusul kemudian surat Ali Imran, ya kemudian ya lebih banyak berbicara mengenai keluarga Imran yang tidak lepas dari ya Nabi Musa alaihi salam. Nanti begitu kita membaca surat An-Nisa, begitu membaca surat Muhammad dan seterusnya, di sana ada cerita-cerita yang tentu terkait ya dengan nama surat tersebut. Ya, di sana ada surat Al-Kahfi, namanya gua. Berarti surat itu membicarakan mengenai secara khusus mengenai para penghuni gua, itu Ashabul Kahfi. Ini juga merupakan cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Dari 4-5 tema tadi ada tauhid, janji Allah, ancaman Allah, sejarah umat yang terdahulu atau cerita, kita semuanya mudah menerimanya tanpa ada penentangan secara batin. Tetapi ketika kita sudah membicarakan masalah tema yang ada dalam Al-Quran, tema hukum yang ada dalam Al-Quran ini, maka kadang-kadang ya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan serius untuk bisa menerima apa saja yang telah ditentukan dan yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab ketika kita membicarakan mengenai tema hukum ini, ada ayat-ayat yang rasanya cocok, mudah kita aplikasikan, kita terapkan. Kadang-kadang ada ayat yang memang
ya ketika kita ingin menerapkan ayat itu butuh perjuangan dan kesungguhan, jiddiyah yang sangat kuat. Sekarang coba kita lihat jemaah sekalian, ketika kita membicarakan, ya, nih, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Allah ini kan ada yang cocok dengan kita, dalam tanda kutip gampang, ya dilakukan. Kadang-kadang perjuangannya, ya, membutuhkan perjuangan yang sangat kuat. Maka di sana ada ayat yang berbicara masalah poligami. Ini untuk model bapak-bapak ini paling seneng banget deh yang namanya ayat poligami. Ketika Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, maka nikailah wanita-wanita yang cocok buat kalian, 2 atau 3 atau 4. Kadang-kadang ketika bapak-bapak poligami itu pasti alasannya, ini kata Allah, ini perintah Allah dalam Al-Quran. Lo percaya sama Al-Quran enggak? Katanya. Nanti ditambahin lagi, udah begitu ini juga sunnah Nabi, gitu kan. Paling apal deh, nggak usah diajarin juga tahu juga itu yang namanya begitu kan. Jangankan orang yang sering belajar Al-Quran, sering belajar terjemah Al-Quran, kadang-kadang ngaji nggak pernah, giliran mau kawin lagi ngerti itu ada ayatnya loh poligami itu dalam Al-Quran. Namanya model bapak-bapak luar biasa. Jadi bapak-bapak itu kan tidak mengenal waktu, ya kan, kapan pun tetap mudah terus. Ya, mau yang punya cucu yang masih bujang tetap masih mudah terus bapak-bapak itu. Dan sekarang gimana bapak-bapak nggak bujang terus? Orang salah seorang sahabat aja mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lau baqiya min umri asyratu ayyam wa ana sa'amutu fi akhiriha latazawwajtu makhafatal fitnah." Tuh bapak-bapak ini yang kebetulan ya istrinya sudah pada meninggal. Ini Ibnu Mas'ud memberikan semangat. "Lau baqiya min umri asyratu ayyam," sekiranya umurku hanya tinggal 10 hari, wa ana sa'amutu fi akhiriha, dan saya akan meninggal pada hari yang ke-10-nya, latazawwajtu, pasti saya akan menikah. Tuh kata Ibnu Mas'ud. Alasannya apa? Makhafatal fitnah, karena takut fitnah. Apalagi kalau Ramadan begini sendirian, mau sahur nggak ada yang masakin, khawatir dianterin tetangga. Ntar dianterin tetangga, ya istri tetangga ribet sama suami, repot lagi. Ntar kalau buka juga sama, kasihan dia sendirian, fitnah yang ada. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan begitu, sekiranya umurku tinggal 10 hari dan saya akan mati pada hari yang ke-10, saya pasti menikah karena takut fitnah. Apalagi kalau umurnya masih ya 15 tahun. Oh, masih lama itu. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berbicara ayat poligami ini pasti bapak-bapak cocok. Tapi yang paling nggak cocok ibu-ibu. Ibu-ibu kan ya pasti ngomong, tahu deh itu bapak-bapak yang dibahas itu ada An-Nisa, ya, yang poligami itu nggak tahu deh katanya. Kira-kira kalau boleh dicoret-coret aja deh ayat itu, gitu kan. Mungkin ibu-ibu yang di kampung nggak terlalu peduli, Pak. Ibu-ibu yang berada di perumahan yang mewah, kota wisata, legenda wisata, pasti mereka merasa gerah dengan begini kan modelnya. Nah sekarang bapaknya duitnya banyak, gaji 100 juta setiap bulan, mau dikemanain tuh duit? Ya lain dengan orang di kampung, gaji cuma 3 juta doang, boro-boro mikir yang namanya poligami buat makan aja Senin Kemis. Tapi orang-orang yang namanya di kota wisata gaji 100 juta, itu baru gajinya kan, belum lagi nanti bisnisnya, perusahaannya untungnya berapa, macam-macam berapa. Total jenderal bisa 150 juta sebulan. Mau dikemanain duit itu, Pak? Ya kan? Jadi yang gerah istri ini. Jadi yang gerah istri. Ya, ini bapak-bapak yang kalau nggak dikawal terus ini, ya kan, bisa kemana-mana ini kan. Sehingga kesana kemari pasti ikut suami. Apalagi ke luar negeri kan. Oh,
apalagi dinas ke luar kota. Jadi ini ayat begitu adanya. Demikian pula jamaah sekalian, ketika kita membicarakan masalah warisan, coba warisan ini yang diuntungkan laki atau perempuan dalam tanda kutip. Ketika Allah membicarakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, Allah telah memerintahkan kepada kalian fi auladikum terhadap anak-anak kalian, lidzakari bagian ya anak laki-laki, mislu hadzil unthayain adalah 2 kali bagian perempuan. Ini ayat membicarakan mengenai jenis kelamin, asal jenis kelaminnya laki-laki. Mau laki-lakinya hebat, mau laki-lakinya oon, mau laki-lakinya idiot, asal jenis kelaminnya laki-laki, bagiannya 2 kali bagian. Tapi yang namanya perempuan, biarpun perempuan hebat, profesor, doktor, jenius, perempuan tetap bagiannya 1. Nanti dia katakan, lo emang ngerti duit? Minta banyak-banyak katanya. Lo kagak ngerti duit, ngitungnya gimana katanya? Meskipun saudaranya laki-lakinya nggak ngerti duit, ketika digituin sama saudaranya hanya senyum-senyum doang, tetap bagiannya 2 bagian, karena dia laki-laki. Tetapi kalau yang perempuan meskipun profesor doktor, bagiannya tetap 1 ya bagian, separuh bagian laki-laki. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah membicarakan masalah warisan ini sangat luar biasa. Ketika Allah membicarakan masalah ayat yang lain yang berkaitan dengan hukum ini, Allah sampaikan secara global. Allah membicarakan masalah sholat, Allah cukup sampaikan wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Allah membicarakan ya masalah puasa, Allah hanya sampaikan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ketika Allah membicarakan masalah zakat, wa atuz zakata wa yu'tunaz zakata, mereka membayar zakat, berikanlah zakat. Ketika Allah membicarakan masalah haji, Allah hanya sampaikan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Allah menjelaskan mengenai warisan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, dalam 14 ayat ini, dalam 4 ayat ini Allah sebutkan secara detail rincian dan angkanya. Ada angka setengah, ada angka 1/4, ada angka 1/8, ada angka 1/3, ada angka 2/3, lengkap. Itu langsung disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan semua ulama sepakat terhadap ayat itu tanpa ada beda pendapat. Itu masalah warisan. Bahkan pada ujung ayatnya Allah mengancam, barang siapa yang tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ancam masukkan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti laki-laki ini dalam tanda kutip yang diuntungkan laki-laki. Tetapi di sana ada juga ayat yang diuntungkan adalah wanita, kaum perempuan. Ketika Allah menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki adalah tulang punggungnya perempuan. Qawwamuna 'alan nisa, tulang punggungnya perempuan. Bima faddalallahu, karena Allah telah melibatkan mereka, ba'dahum li ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena Allah telah memberikan kelebihan bagi laki-laki karena mereka menafkahi anak dan istri mereka. Jadi ayat ini menunjukkan namanya laki-laki wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri.
Sehingga kira-kira kalau orang mau nikah, ya harus siap dulu dong modalnya mana. Jangan hanya modal dengkul. Jadi laki-laki itu modelnya kalau mau nikah harus modal. Kira-kira kerjaannya apa? Nanti bisa ngempanin istri sama anak enggak? Ya itu karena rijal qawwamun 'alan nisa. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata sekarang memang zaman sudah berubah, ada wanita-wanita yang memang dengan ikhlas mau menerima kehadiran laki-laki tanpa pakai repot. Udah mas asal mau nikah saja nggak apa-apa deh, nggak usah mikirin ngasih nafkah berapa, nggak usah mikirin ngasih gaji saya berapa sebulan. Yang penting mah udah deh, urusan duit mah saya mah ada, udah nggak usah diurus ya. Yang penting sampean mau nikah sama saya, insya Allah ya, tinggal duduk manis, ngopi, ngerokok, semuanya siap. Kalau ada wanita yang begini, ya kan, bahkan tidak menuntut, tidak harus tiap hari di sini katanya. Boleh 2 hari di sini, nanti ya 6 harinya di sono, atau mungkin 5 harinya di sono, nggak apa-apa. Saya mah ikhlas. Itu namanya nikah misyar. Bapak belum pernah dengar kan namanya? Saya kasih tahu namanya nikah misyar. Belum paham juga? Saya ulang lagi, nikah misyar. Nikah misyar itu adalah nikah dengan syarat rukun nikah yang sudah ada, tapi wanitanya ikhlas, tidak menuntut kepada suami, nggak menuntut minta dinafkahi lahir, hanya butuh nafkah batin saja, nggak perlu dibikinin rumah, nggak perlu dikasih gaji, yang penting ada nafkah batin saja. Toh tidak nuntut harus tinggal sama dia, ya bangsa seminggu sekali juga nggak apa-apa, seminggu 2 kali juga nggak apa-apa. Atau pas giliran laki tugas saja di sini deh, ya kan? Ya laki tugas di sini aja berapa hari di sini, ntar giliran pulang kampung, itu namanya nikah misyar. Itu orang-orang Arab begitu modelnya, Mbak. Maunya nikah misyar begitu. Itu kalau bapak-bapak dengar istilah nikah begini dari dulu, jangan-jangan bapak udah nyoba ini. Ya untung baru saya kasih tahu sekarang. Coba dari dulu dengar begini. Wah kalau begitu cocok juga, Pak. Emang ada yang begitu, Pak? Oh bukan ada lagi, banyak. Mau daftar? Ya. Jadi ini namanya nikah misyar. Ya kalau beginilah lagi modelnya. Oh dia ridho, dia ikhlas kok nggak ada masalah. Nikah misyar nggak. Gimana nikah misyar itu? Syekh bin Baz mengatakan nggak ada masalah. Boleh nikah misyar itu. Selama apa? Selama memang yang wanitanya, istrinya nggak nuntut macem-macem. Nggak perlu ngasih nafkah berapa, harus tinggal sama dia terus ya. Pas giliran ada mampir saja deh, ya kan? Tetapi jamaah sekalian, kalau istri nggak ridho dengan yang seperti ini, apalagi suami kena PHK, nggak kerja, yang banting tulang istri berjibaku, siang malam istri, suami hanya ongkang-ongkang kaki modal ngerokok, ya kan? Giliran rokoknya telat aja marah-marah. Rokok mana? Rokok, katanya. Main teriak, rokok mana rokok? Kopi. Wah, tinggal teriak-teriak doang. Padahal masya Allah yang nyari duit istrinya luar biasa. Ya, banting tulang tengah malam, bangun bikin nasi uduk, gitu kan? Ya, suami masih ngorok, gitu kan? Begitu bangun, kopi. Wah, tinggal kopi doang, kopi. Boro-boro, ada yang begini ya. Kalau model istrinya ikhlas gak ada masalah. Tapi kalau istrinya nggak ikhlas, jangan salah. Kalau istri nggak ikhlas, maka apa yang dimakan oleh suami itu dihitung hutang oleh istri. Karena kalau urusan duit, urusan harta, prinsipnya satu, la yahillu malu mri'in ila angti bi nafsihi, tidak halal harta seseorang kecuali dengan keikhlasannya. Hati-hati ya, kalau bapak-bapak menemui yang begini modelnya, ya kalau kenyataannya fakta yang begitu, minta keridhaan istri. Ikhlas enggak kira-kira? Kalau ikhlas nggak ada masalah Pak untuk di akhirat nanti. Kalau persoalannya nggak ikhlas, ya kan,
Ya. Kadang-kadang orang itu ya dikasih hati ya, malah nyarinya jantung gitu kan. Dikasih hati enak-enak, kerja kagak, tinggal makan, sarapan, rokok, beres. Selingkuh lagi. Wah, naudzubillahi min dzalik. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini memang ayat untuk laki-laki, menguntungkan untuk perempuan. Karena perempuan tadi kalau suami nggak kerja apa? Dicatat ngutang. Karena kalau dia nggak ridho nggak halal. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang berbicara masalah jilbab yang harus menutup aurat. Coba Bapak bayangkan, auratnya perempuan itu kan ya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Giliran auratnya laki-laki hanya pusar doang sampai lutut. Ya sehingga kemana-mana kadang-kadang di luar rumah pakai celana pendek doang, dadanya masih kelihatan, bapak-bapak biasa. Tapi ibu-ibu dosa. Maunya ibu-ibu enak banget, laki-laki mah gitu-gitu doang. Gua ini harus begini-begini katanya. Keringetan lagi, apalagi kalau tarawih begini. Kalau albana mending ada AC-nya, nggak gerah. Udah tarawihnya 20, sumpek banget katanya, gerah semua katanya. Jadi begitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat jamaah sekalian, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu, nggak cocok dengan ayat itu. Ayat apa itu? Ayat yang berbicara masalah adopsi anak. Kadang-kadang trennya dalam kehidupan kita ini, kalau orang sudah mengadopsi anak, seolah-olah anak yang sudah diadopsi, yang sudah dipelihara, ya dari kecil, dari dia mengambil sampai dewasa, seolah-olah sudah menjadi anak kandung dia. Dia tidak mempelajari apa yang harus dilakukan kepada dia atau tidak. Padahal sesungguhnya di dalam Islam, anak yang diadopsi itu tidak bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak bisa mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Anak yang diadopsi jamaah sekalian, jika itu anak laki-laki, jika bapak yang mengangkatnya itu meninggal, anak laki-laki itu boleh nikah sama ibu angkatnya sendiri. Demikian pula kalau anak yang diadopsi adalah anak perempuan, ketika ibu angkatnya meninggal, anak perempuan adopsi boleh menikah sama bapak kandungnya sendiri. Sehingga kalau itu terjadi, bapak jangan heran, bapak jangan membuli yang bersangkutan. Tega-teganya nikah sama siapa? Sama anaknya sendiri. Anak apaan? Anak angkat, yang nggak ada masalah. Memang begitu ketentuannya. Berarti dia itu adalah orang lain yang hidup di dalam rumah kita. Kalau anaknya masih kecil, dalam tanda kutip, kalau lawan jenis pegang, nggak ada masalah. Tapi persoalannya kalau anak sudah SMP, sudah balik, bapaknya mau megang-megang anak, adopsinya nggak boleh. Itu seperti orang perempuan lain yang ada di dalam rumah. Apalagi pakai cipika-cipiki sama anak perempuan adopsinya, nggak boleh. Demikian pula kalau laki-laki. Kalau laki-laki sudah balik, ibu angkatnya megang, nggak boleh. Cipika-cipiki, boro-boro pakai cipika-cipiki. Orang kalau kita dengan wanita lain dengan lawan jenis yang bukan mahram, kata Nabi, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun min ayyama samra'atan la tahilu lahu. Kata Nabi, sungguh kepala salah seorang di antara kalian dipukul dengan palu yang terbuat dari besi lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Coba sekarang Pak, gimana? Apa nggak sih malakama yang begini ini? Makanya sebelum adopsi harus dipertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Jangan-jangan anak adopsi dianggap seperti anak kandung, tidur di pangkuan bapaknya, dilus-lus begini. Loh, ini anak udah gede, udah balik. Ntar begitu sekolah salaman sama bapaknya cipika-cipiki, cium tangan begini. Coba
Mana kemudian udah begitu dalam akte kelahirannya dibinkan ke orang yang mengadopsi lagi. Lebih parah lagi ini. Menghilangkan jejak. Sebenarnya anak siapa itu, tapi dihilangkan bapaknya, tapi langsung dibinkan kepada yang mengadopsi. Allah ingatkan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak adopsi itu li'abaihim, dengan bin bapak-bapak mereka, jangan dibinkan kepada orang yang mengangkat. Huwa aqsatu indallah, karena itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi ini nggak cocok, Pak. Laki perempuan nggak cocok, khususnya ya mohon maaf bagi orang yang sudah berkeluarga sekian lama tapi tak kunjung mendapatkan keturunan, mendapatkan karunia keturunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak cocok, tapi begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mengadopsi ya harus gimana caranya? Pastikan yang diadopsi itu adalah anak yang masih mahram dengan kita. Minimal apa? Minimal adalah anak keponakan atau keponakan kita sendiri. Jadi adalah anak saudara kita, anak kakak kita, anak adik kita, anak kakak istri, anak adik istri, minimal seperti itu. Tapi kalau kemudian ambil dari rumah sakit, dikasih orang dan sebagainya, mungkin ketika belum balik enak, artinya buat main, buat teman sama orang tuanya, tapi akan menjadi muskilah, akan menjadi bermasalah ketika anak tersebut sudah mulai balik. Hukum-hukum mahram itu harus diterapkan ya kepada ya orang yang bersangkutan. Karena adopsi ini trennya pada zaman jahiliyah sudah ramai jamaah sekalian. Makanya Allah turunkan surat Al-Ahzab ini ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi yang namanya Zaid bin Harisah, diangkat anak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang-orang Arab jahiliyah memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Maka dalam rangka mendesakralisasi apa yang sudah diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, Allah turunkan surat Al-Ahzab ya, yang berbicara mengenai ya bahwa anak adopsi itu tidak boleh dibinkan kepada ya bapak yang mengangkat. Allah sampaikan ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, karena itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pemberitahuan sekaligus contoh setelah ayat itu turun, maka bukan dipanggil lagi dengan Zaid bin Muhammad, tetapi dipanggil dengan Zaid bin Harisah. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau masalah berbicara masalah hukum terhadap ayat Al-Quran, suka tidak suka, cocok tidak cocok, kita harus mengimani secara integral, kita harus mengimani secara keseluruhan, tanpa kita pilih dan kita pilih, tanpa kita ya pilih yang cocok mana, yang nggak cocok yang mana, yang cocok diambil, yang nggak cocok nggak diambil. Tidak, semuanya suka tidak suka, cocok tidak cocok, ya harus kita ambil, harus kita usahakan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah tegaskan, faqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, enggak pantas bagi orang mukmin, wala mu'minatin, enggak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu hal, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia ya punya pilihan lain selain ketetapan dan keputusan yang telah ditetapkan dan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa anak adopsi nggak boleh dibinkan ke yang mengadopsi, ya sudah, sami'na wa ata'na. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa anak adopsi boleh menikah sama bapak angkat yang mengadopsinya, ya sami'na wa ata'na. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa warisan laki-laki bagian 2 kali bagian perempuan, sami'na wa ata'na.
Kalau Allah kemudian memutuskan bahwa laki-laki boleh poligami tapi perempuan nggak boleh poliandri, ya sudah kita tetapkan, nggak usah pakai emansipasi wanita segala, nuntut ini dan itu. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ancam, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Jangan sampai sikap kita seperti orang-orang Yahudi, ya, hanya mengimani Al-Quran yang cocok-cocok, mengimani Taurat yang cocok-cocok saja, yang nggak cocok nggak diimani. Makanya Allah sindir dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Allah katakan, apakah kalian mengimani sebagian Taurat saja dan mengingkari isi Taurat yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidak ada balasan ya orang yang melakukan hal yang demikian di antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, ketika mengimani Taurat hanya yang cocok saja diimani, yang nggak cocok nggak diimani. Jangan sampai sebagai seorang muslim Al-Quran yang cocok saja yang diimani. Bentar-bentar yang ngomongnya ayat poligami, ada ayatnya loh, ini ada ayatnya warisan laki-laki bagiannya 2 bagian, tapi giliran dimintai tanggung jawabnya, lo ente ngerti nggak? Bapakmu sudah meninggal, tinggal ibumu saja, sementara anaknya perempuan semua, yang laki-lakinya kamu 1 doang. Berarti secara fikih, secara Islam, kamu yang bertanggung jawab untuk menghidupi ibumu saja. Saya gimana ya kan, saya laki-laki, ya memang betul laki-laki, tapi gimana ya, susah juga kan, istri saya begini orangnya modelnya gitu kan. Kalian biarpun perempuan kan duitnya banyak, sukses begitu kan gitu, giliran diminta tanggung jawabnya ngeper. Tapi giliran ibunya meninggal, ayo segera kita selesaikan, wah menjadi pelopor penyelesaian warisan. Kenapa? Ya kan saya laki-laki, laki-laki bagi 2 bagian, ya mestinya harus gentleman dong, jangan hanya bicara warisannya doang, tanggung jawabnya juga harus ya betul-betul diterapkan. Jangan giliran warisan sok-sokan ya ahli Al-Quran, tapi giliran dimintai pertanggungjawaban, tanggung jawabnya untuk ngurusin orang tuanya yang tinggal sendirian, banyak alasan ya, banyak alasan dan banyak alasan. Nah ini tentu hal yang seperti ini tidak ya diperbolehkan. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ketika Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, suka tidak suka, cocok tidak cocok, kita harus sami'na wa ata'na. Jangan kemudian ini kan memang begini ayatnya, tapi kan ya kita harus logis juga kan berdasarkan ini dan itu. Makanya sekarang patokannya gampang. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ucapannya tidak lain adalah ya ketika dipanggil Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, untuk menjadikan keputusan Allah itu menjadi ketetapan yang ada di tengah-tengah mereka, ucapan mereka tidak lain adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau masalah ini masalah itu kan ayatnya begini, ada undang-undang begini, sudahlah kita nggak usah bicara ini bicara itu, kita kembalikan saja ayat Al-Quran. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu, kita hanya sekedar menyampaikan sami'na wa ata'na. Bahwa Allah mengatakan perempuan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, karena itu ketika keluar ya harus ditutup dan sebagainya, itu memang ketentuan Allah seperti itu. Tapi kan gimana ya, secara
gimana ya, kearifan lokal dan lain sebagainya, kan kita nggak cocok juga harus begitu. Mau kearifan lokal mau apapun, yang jelas ketika Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, maka kita hanya sekedar sami'na wa ata'na. Termasuk tadi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan masalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki ya harus menjadi pemimpin ya bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Tapi gimana ya, saya mau nikah tapi nggak punya duit terus gimana caranya itu kan? Ya sekarang kalau memang kenyataannya seperti itu, ya sudah, ya nggak usah nikah, puasa saja. Ya kalau bisa cari istri yang mau dinikahi tapi nggak menuntut macam-macam, ikhlas. Yang penting adanya kehadiran seorang suami, ya bagi saya sudah merupakan anugerah tersendiri. Nah, cari istri yang begitu saja kalau memang mau, ya. Tapi kalau enggak, ya mau tidak mau ya harus mencari nafkah. Jadi suka tidak suka, kita hanya sami'na wa ata'na. Jangan sampai sikap kita seperti sikapnya orang-orang Yahudi yang ketika mereka mengimani Al-Quran hanya mengimani Taurat, hanya yang cocok-cocok saja, yang tidak cocok tidak diimani. Tetapi kita umat Islam, cocok atau tidak cocok, kalau itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti benarnya. Kalau otak kita, pikiran kita belum bisa menerima seperti itu, maka tentu kita usahakan bagaimana agar pemikiran kita bisa menerima ketentuan dan keputusan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah menyangkut duit, jemaah sekalian. Kalau warisan itu kalau hanya tanah 400 meter mah ya enggak terlalu masalah. Soalnya kalau warisannya itu pakai MM-an. Sementara punya anak laki-laki 1, semuanya perempuan. Kalau warisannya sampai 500 M, ya, apalagi sampai 1T gitu kan, angka yang dahsyat jamaah sekalian. Ya, susah menerima itu. Dan sekarang kontribusinya apa dia, masa bisa-bisanya minta 2 kali bagian? Kita ini yang punya kontribusi yang sangat besar sekali. Kan dia baru lahir kemarin, baru umur. Ya orang tua kita meninggal di baru 5 tahun, masa dapat bagian segini banyaknya? Kita yang berjibaku ikut bantuin orang tua kerja ini dan itu. Ya kadang-kadang ya manusia seperti itu. Maka saya sampaikan, suka tidak suka, cocok tidak cocok, kita imani, kita wajib mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka insya Allah keberkahan, keberuntungan akan diberikan oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang itu yang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada berarti sudah hebat semua. Faham insyaallah. Yang penting ya bagaimana kita bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Memang nggak mudah jamaah sekalian, tapi proses harus kita lakukan, edukasi juga harus kita lakukan kepada siapapun ya, dimulai dari yang kecil-kecil, dimulai dari anak kita, anak perempuan kita, istri kita. Kalau keluar rumah ya harus menutup auratnya, wajib menutup auratnya wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ya, itu jumhur ulama mengatakan begitu. Makanya harus ditutup auratnya. Diingatkan, jangan giliran nutup aurat itu kalau mau kondangan doang, kalau mau ngaji doang, giliran beli sayur sama abang tukang sayur nggak pernah pakai kerudung, nggak pakai, cuma pakai daster doang, kagak. Mau kondangan, mau beli sayur, mau ngaji, asal keluar rumah, wanita wajib menutup auratnya. Kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Ya harus kita terapkan, kita nggak usah gede-gede. Ya mikirnya yang kecil-kecil aja. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran. Termasuk mungkin barangkali kalau kita punya saudara yang sedang adopsi anak dan lain sebagainya, kita sampaikan kepada mereka ya, kita harus hati-hati terkait dengan adopsi itu. Ya adopsi itu ya antara baik dan buruk, si malakamah ya, serba
kalau rumah tangga nggak ada kehadiran seorang anak rasanya sepi ya, tapi giliran ada kehadiran anak, tapi anak itu adalah bukan bagian dari kita, anak adopsi ya, satu sisi baik, tapi ya ternyata hal-hal yang terkait dengan itu ya sangat ribet sekali. Kita juga sampaikan, kita mulai dari yang kecil-kecil jamaah sekalian. Jangan coba-coba melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, biarin aja, saya ikhlas kok. Ya kan, biarpun anak angkat saya ikhlas, biarin aja. Enggak usah pakai gitu-gitu deh. Iya. Masa gini aja dosa katanya. Dosanya apa? Emang saya ngapain sama dia? Kan anak-anak kita sendiri. Anak gimana? Kan anak angkat. Lah ya biarpun anak angkat kan ya kita kan ngangkatnya dari umur sehari. Emangnya siapa dia? Mau sehari kayak mau beberapa jam baru lahir nggak ada masalah, tetapi tetap anak angkat juga, tidak bisa mengharamkan apa yang sudah ya dihalalkan oleh Allah, dan tidak bisa ya mengharamkan apa yang sudah halalkan oleh Allah, dan tidak bisa menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Ini perintah Allah dalam Al-Qur'an, termasuk perintah Allah mengenai masalah ya kita menjauhi masalah riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sudah saatnya ya, kalau kita ini punya rekening bank, sudah saatnya rekening bank kita adalah mesti bank syariah. Yang masih punya BRI, yang masih punya apa, silakan. Punya BRI hanya untuk menerima BLT saja, ya kan? Ya, giliran nyimpen duit ya nggak usah pakai BRI, nyimpen duit pakai ya rekening bank syariah, karena syarat menerima BLT harus BRI, makanya harus buka BRI juga. Kalau dikasih bank muamalat, bank BSI ya kagak bisa katanya kagak bisa, nanti ya udah buka BRI saja, karena memang ya itu caranya. Jadi kita mulai, kita mengimani Al-Quran bukan hanya kalam fakot, bukan hanya ngomong doang, tapi kita praktekkan. Kita coba, kita mulai dari yang kecil-kecil, dari yang kecil-kecil yang seperti ini, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Pasti jamin wa ulaika humul muflihun. Mereka itu ketika mengimani Al-Quran, ketika meyakini Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, isi kandungannya diterapkan, maka jaminannya satu, wa ulaika humul muflihun. Pasti mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum ajmain. Kita akhiri, subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.